Matahari siang itu begitu terik, menimpa jalanan desa kecil di pinggiran kota. Debu beterbangan setiap kali ada kendaraan lewat, menempel di kulit dan pakaian orang-orang yang berjalan kaki. Desa itu sederhana, rumah-rumah berdinding kayu, sawah menguning di kejauhan, dan jalanan tanah yang sudah lama tak diaspal. Di pinggir jalan, beberapa warung kecil berdiri dengan papan kayu yang mulai lapuk. Ardi, seorang pemuda berusia 22 tahun, berjalan sambil menenteng tas kain berisi sayuran. Ia baru saja pulang dari pasar, berniat singgah sebentar di rumah neneknya yang tinggal tak jauh dari situ. Ardi bukan orang kaya. Ia hanya seorang pekerja serabutan, kadang membantu di bengkel, kadang mengojek, kadang juga jadi buruh angkut di pasar. Namun, di balik kesederhanaannya, ia dikenal ramah dan selalu punya senyum tulus untuk orang-orang di sekitarnya. Saat ia melewati tikungan dekat warung kecil, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di pinggir jalan, duduklah seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 9 atau 10 tahun. Anak itu terlihat pucat, menahan sakit sambil menggenggam kakinya. Ardi memperhatikan dengan seksama, di telapak kaki anak itu ada luka yang cukup dalam, terlihat memerah dan kotor karena terkena debu jalanan. Lebih memilukan lagi, anak itu sama sekali tidak mengenakan alas kaki. Sandal jepitnya yang sudah putus tergeletak tak jauh, tak mungkin lagi dipakai. Ardi segera menghampiri. "Adik, kamu kenapa?" tanyanya dengan nada lembut. Anak itu menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Aku jatuh, Bang. Sandalku putus, terus kakiku kena pecahan kaca." Ardi berjongkok, memeriksa luka itu. Memang ada serpihan kecil kaca yang menancap, bercampur tanah dan darah. Tanpa pikir panjang, ia membuka botol minumannya, menyiram luka itu perlahan. Anak itu meringis menahan perih. "Sedikit saja, tahannya, supaya kotorannya keluar," kata Ardi pelan, berusaha menenangkan. Setelah itu, ia membuka tas kainnya, mengeluarkan sehelai kain bersih yang tadi ia beli untuk neneknya. Dengan hati-hati, ia merobek sebagian kain itu untuk membalut kaki si anak. "Aku Ardi," katanya sambil tersenyum tipis. "Nama kamu siapa?" "Raka," jawab anak itu lirih. "Aku cuma mau pulang dari sekolah, tapi sandalku sudah jelek, terus putus di jalan." Ardi menatap sandal itu yang sudah nyaris tinggal separuh talinya. Hatinya terasa perih. Di masa kecil, ia pun sering merasakan hal serupa, sepatu atau sandal rusak, lalu tetap harus berjalan jauh ke sekolah. Tanpa banyak pikir, Ardi melepas sandal jepit yang ia kenakan. Sandal sederhana itu bukan barang baru, tetapi masih cukup layak. Ia lalu menyodorkannya ke Raka. "Ini pakai punyaku dulu. Nanti biar aku nyeker nggak apa-apa." Mata Raka melebar. "Tapi, Bang, nanti abang nggak punya sandal." Ardi hanya tersenyum. "Kakimu lebih penting. Kalau aku nyeker, paling kakiku cuma kotor. Tapi kalau kamu yang luka, bisa tambah parah." Raka terdiam, lalu perlahan menerima sandal itu. Ia mencoba mengenakannya, meski sedikit kebesaran. Namun, terlihat jelas bahwa ia merasa lebih nyaman. Matanya berkaca-kaca, kali ini bukan karena sakit, melainkan karena terharu. "Terima kasih, Bang," ucapnya dengan suara bergetar. Ardi mengacak rambut Raka. "Sudah, sekarang ayo abang antar pulang. Rumahmu di mana?" "Di ujung jalan besar sana, dekat jembatan kecil," jawab Raka. Maka, mereka pun berjalan bersama. Ardi benar-benar bertelanjang kaki, sementara debu dan kerikil tajam menusuk telapak kakinya. Tapi ia tidak peduli. Di kepalanya hanya ada satu hal, memastikan anak kecil itu sampai rumah dengan selamat. Sepanjang perjalanan, Ardi bercerita untuk menghibur Raka, tentang ayam-ayam yang suka kabur dari kandang, tentang hujan deras yang membuat sawah seperti danau, tentang pengalaman konyol saat ia sendiri jatuh ke got waktu kecil. Raka tertawa kecil, rasa sakit di kakinya sedikit terlupakan. Akhirnya mereka sampai di rumah sederhana berdinding bambu. Seorang perempuan paruh baya keluar dengan wajah panik. "Raka, kamu kenapa?" serunya.
Bu, tadi aku jatuh, tapi abang ini yang tolongin, jawab Raka. Ardi buru-buru menunduk sopan. Maaf, Bu, tadi saya kebetulan lewat. Kakinya kena pecahan kaca, sudah saya balut seadanya. Mungkin sebaiknya segera dibersihkan lagi. Mata ibu itu berkaca-kaca. Ya Allah, terima kasih banyak, Nak. Kalau bukan karena kamu, entah bagaimana anak saya. Ardi hanya tersenyum kecil, merasa tidak perlu dipuji. Ia pamit dengan sederhana, lalu melangkah pergi dengan kaki telanjang, meski tanah panas dan kerikil terus menusuknya. Namun, sejak hari itu, pertemuan kecil di jalan berdebu itu akan mengubah hidupnya, dan juga hidup keluarga kecil Raka, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sejak pertemuan itu, bayangan anak kecil bernama Raka terus terngiang di benak Ardi. Malamnya, ketika ia sudah tiba di rumah kontrakan sempitnya, ia merenung. Kakinya yang sempat nyeker masih terasa perih akibat batu kerikil siang tadi, tapi rasa perih itu seakan kalah oleh sesuatu yang lebih dalam, perasaan iba. Ia teringat jelas wajah pucat Raka, luka di kakinya, dan sandal putus yang sudah tak layak pakai. Ardi tahu betul rasanya menjadi anak kecil yang kekurangan. Dulu ia juga sering menahan malu karena sepatu bolong saat sekolah dasar. Bedanya, ia masih punya orang tua yang meski sederhana, tetap berusaha memberi yang terbaik. Sementara dari tatapan ibu Raka, Ardi bisa merasakan kehidupan yang jauh lebih berat. Keesokan paginya, Ardi kembali ke pasar untuk bekerja sebagai buruh angkut. Ia mengangkat karung beras, memindahkan sayuran, dan sesekali membantu pedagang yang butuh tenaga. Badannya berpeluh, namun hatinya ringan karena setiap rupiah yang didapat berarti tambahan untuk biaya hidup dan sedikit tabungan. Siang itu, ketika ia hendak pulang, Ardi sengaja melewati jalan menuju rumah Raka. Ia ingin memastikan keadaan anak itu. Dari kejauhan, ia melihat Raka duduk di depan rumah dengan kaki masih terbalut kain lusuh. Sandal miliknya yang ia berikan kemarin tampak dipakai dengan hati-hati. Assalamualaikum, sapa Ardi sambil melangkah mendekat. Waalaikumsalam, jawab ibu Raka sambil tersenyum lemah. Oh, Nak Ardi, ayo masuk sebentar. Ardi ragu, tapi akhirnya duduk di kursi bambu yang dipersilakan. Ia menatap sekitar, rumah itu sangat sederhana, dinding anyaman bambu sudah mulai rapuh, lantai tanah, dan hanya ada beberapa perabotan tua. Di sudut ruangan, terlihat tikar digelar seadanya, mungkin tempat tidur mereka. Bagaimana kaki Raka, Bu? Tanya Ardi pelan. Alhamdulillah, agak mendingan. Semalam saya bersihkan lagi dengan air hangat. Tapi dia memang harus istirahat dulu. Raka menatap Ardi dengan mata berbinar. Bang Ardi, sandalnya enak dipakai. Terima kasih. Ya. Ardi tersenyum. Jangan dipikirkan, Ra. Abang cuma kebetulan punya lebih. Padahal ia tahu itu bohong. Ia hanya punya sepasang sandal itu, dan kini ia harus ke pasar dengan kaki telanjang atau pinjam sandal usang milik tetangga kontrakan. Obrolan siang itu membuka lebih banyak cerita. Ardi tahu bahwa ibu Raka, bernama Bu Sari, bekerja sebagai buruh cuci di kampung. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit, sehingga ia harus menghidupi Raka sendirian. Upah dari mencuci pakaian orang hanya cukup untuk makan sehari-hari, bahkan seringkali masih kurang. Kalau sekolahnya Raka gimana, Bu? Tanya Ardi. Bu Sari terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Sebenarnya Raka rajin sekolah, Nak. Tapi, sering juga harus absen kalau saya tidak punya uang untuk beli buku atau ongkos kecil. Sepatunya juga sudah rusak, jadi kemarin dia masih pakai sandal itu ke sekolah. Ardi menunduk, hatinya terasa sesak. Ia bisa melihat jelas bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anaknya. Ia juga bisa merasakan betapa kuatnya Raka meski dalam keterbatasan. Dalam hati, Ardi berkata pada dirinya sendiri, aku harus melakukan sesuatu. Tidak boleh hanya memberi sandal bekas. Raka butuh lebih dari itu. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin dekat dengan keluarga kecil itu. Sepulang kerja, ia sering mampir, membawa buah atau sedikit jajanan pasar untuk Raka.
Kadang ia ikut membantu Bu Sari mengambil air dari sumur atau memperbaiki genteng bocor. Raka semakin akrab dengan Ardi, menganggapnya seperti kakak. Ia sering bercerita tentang cita-citanya menjadi guru suatu hari nanti. Aku mau bikin anak-anak lain bisa sekolah, Bang. Biar nggak ada lagi yang harus berhenti sekolah cuma karena nggak punya sepatu atau buku, kata Raka dengan polos. Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia teringat masa kecilnya sendiri, yang penuh keterbatasan. Ia tak pernah bisa lanjut kuliah karena harus bekerja lebih cepat untuk menafkahi keluarganya. Dan kini, di depan matanya, ada seorang anak kecil dengan mimpi besar, tapi terbatas oleh keadaan. Malam itu, Ardi berbaring di kasurnya yang tipis di kontrakan. Ia menatap atap seng yang bolong, mendengar suara jangkrik dan ayam dari luar. Ia berjanji dalam hati, "Aku tidak bisa jadi orang kaya, tapi aku bisa berbuat sesuatu untuk anak itu." Namun, tidak semua orang melihat perbuatan Ardi dengan pandangan baik. Beberapa tetangga mulai berbisik, "Si Ardi tuh sering main ke rumah janda itu. Jangan-jangan ada maunya. Ah, mungkin cuma pura-pura baik. Mana ada orang bantu tanpa pamrih." Gosip itu sampai juga ke telinga Bu Sari. Malam ketika Ardi datang membawa buku tulis bekas untuk Raka, wajah Bu Sari terlihat gelisah. "Ardi, saya sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Tapi, saya tidak ingin orang salah paham. Kamu masih muda, sementara saya..." Ardi langsung menunduk. "Saya paham, Bu. Demi Allah, saya tidak ada maksud apa-apa selain membantu Raka. Saya tahu bagaimana rasanya susah. Jadi, kalau saya bisa sedikit meringankan, biarlah." Bu Sari terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. "Maafkan saya. Saya hanya takut orang bicara macam-macam. Tapi saya percaya, hati kamu tulus." Ardi mengangguk. "Biar orang mau bicara apa, saya nggak peduli. Yang penting, Raka bisa terus sekolah, bisa terus punya harapan." Beberapa hari kemudian, Ardi mendapat rezeki tambahan setelah membantu mengangkut barang di pasar besar. Dari upah itu, ia menyisihkan sebagian untuk membeli sepasang sepatu sederhana. Tidak mahal, tapi cukup kuat untuk dipakai sekolah. Dengan penuh semangat, ia membungkus sepatu itu dengan kertas koran, lalu membawanya ke rumah Raka. "Ra, ini abang ada titipan buat kamu," katanya sambil menyodorkan bungkusan. Raka membukanya dengan hati-hati. Begitu melihat sepasang sepatu baru, matanya langsung berbinar. "Sepatu? Untuk aku, Bang?" "Ya, abang tahu kamu pengen sekolah dengan nyaman. Jadi pakai ini, biar nggak sakit lagi kalau jalan jauh." Raka langsung memeluk Ardi. Bu Sari yang melihat dari dapur menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Hari itu, di rumah sederhana itu, muncul secercah harapan baru. Ardi, seorang pemuda miskin, telah menyalakan cahaya di hati seorang anak kecil dan ibunya. Namun, ia tidak tahu, langkah kecil ini akan membawanya pada ujian yang jauh lebih besar. Ujian yang bukan hanya soal harta, tetapi juga ketulusan, harga diri, dan pilihan hidup yang akan mengubah nasib mereka semua. Langit sore itu memerah, cahaya matahari menembus sela-sela daun kelapa di pinggir sawah. Ardi berjalan pulang dari pasar dengan tubuh letih. Tangan dan bahunya masih terasa pegal setelah seharian mengangkat karung beras. Namun, pikirannya lebih lelah lagi. Sejak beberapa hari terakhir, gosip tentang dirinya semakin keras terdengar. Ia tahu, orang-orang di desa kecil itu memang cepat sekali membuat cerita. Kedekatannya dengan Raka dan ibunya, Bu Sari, dianggap sebagai sesuatu yang mencurigakan. Pemuda miskin kok bisa rajin kasih ini itu, pasti ada maksudnya, begitu suara yang sering ia dengar. Awalnya, Ardi mencoba cuek. Tetapi gosip itu lama-lama sampai juga ke telinga neneknya, satu-satunya keluarga dekat yang ia punya. Malam itu, ketika Ardi datang menjenguk, neneknya langsung menatap dengan wajah serius. "Ardi, kamu itu sudah dewasa. Nenek dengar-dengar kamu sering ke rumah janda itu. Apa betul?" Ardi menghela napas. "Betul, Nek. Tapi bukan seperti yang orang kira.
Saya hanya ingin bantu anaknya. Kasihan, kakinya luka, sandalnya rusak. Saya cuma nggak tega. Nenek menatap tajam. Niatmu mungkin baik, tapi orang lain tidak akan melihat itu. Mereka hanya akan menuduh macam-macam. Apa kamu sanggup menanggung omongan orang? Ardi terdiam. Hatinya gelisah. Ia ingin menjawab bahwa ia tidak peduli, tetapi ia tahu, dalam kenyataan, gosip bisa menghancurkan nama baik siapapun. Apalagi nama seorang janda seperti Bu Sari. Kalau kamu benar-benar mau bantu, lakukan dengan cara yang lebih bijak, kata neneknya lirih. Jangan sampai niat baikmu justru jadi bumerang. Ardi mengangguk. Kata-kata itu membuatnya berpikir keras sepanjang malam. Di sisi lain, kehidupan Raka mulai berubah sedikit demi sedikit. Dengan sepatu baru pemberian Ardi, ia bisa berjalan lebih nyaman ke sekolah. Guru-gurunya bahkan memuji semangatnya yang kembali bersinar. Bu, aku tadi dapat nilai bagus di ulangan matematika, serunya dengan wajah sumringah ketika pulang. Bu Sari tersenyum bangga. Alhamdulillah, nak, terus rajin belajar, ya, biar cita-citamu tercapai. Namun, di balik senyum itu, ada kegelisahan di hati sang ibu. Ia tahu betul, kebaikan Ardi bukan hal kecil. Tetapi semakin sering Ardi datang, semakin besar pula risiko fitnah yang bisa menimpa mereka. Malamnya, ketika Ardi mengantarkan beberapa buku pelajaran bekas untuk Raka, Bu Sari menatapnya dengan ragu. Ardi, saya ingin bilang sesuatu. Iya, Bu. Saya sangat berterima kasih atas semua bantuanmu. Tapi, saya takut semua ini malah jadi masalah. Orang-orang sudah banyak yang ngomong. Saya nggak mau Raka malu atau kamu juga difitnah. Ardi menunduk. Ia bisa merasakan beratnya hati seorang ibu. Saya paham, Bu. Tapi, apa salah kalau kita saling bantu? Kalau saya berhenti, siapa yang akan dukung Raka? Suasana jadi hening. Hanya suara jangkrik di luar rumah yang terdengar. Beberapa hari kemudian, puncaknya terjadi. Di pasar, ketika Ardi sedang mengangkat barang, tiba-tiba ia mendengar suara kasar dari seorang pedagang tua. Ardi, kamu itu masih muda, jangan kebanyakan numpang hidup di rumah janda. Mau cari makan di situ, ya? Orang-orang di sekitar tertawa, sebagian lainnya menggelengkan kepala. Ardi merasa darahnya naik ke kepala. Ia ingin membalas, tapi ia tahu kalau ia marah, justru gosip akan semakin menjadi. Dengan wajah menahan emosi, ia hanya berkata lirih, "Saya tidak seperti yang kalian kira." Tapi pedagang itu malah menimpali, "Kalau tidak, buktikan. Jangan terus main ke sana." Sejak hari itu, gosip makin liar. Ada yang bilang Ardi sengaja mendekati Bu Sari untuk dijadikan istri karena ingin menumpang hidup. Ada pula yang menuduhnya hanya pura-pura baik demi mendapat perhatian. Ardi tidak peduli dengan dirinya sendiri. Yang ia takutkan justru nama baik Bu Sari dan masa depan Raka. Malam itu, Ardi duduk sendirian di tepi sungai, menatap air yang mengalir pelan. Di kepalanya, berbagai pikiran bercampur aduk. Haruskah ia mundur? Haruskah ia membiarkan Raka kembali terpuruk hanya demi menjaga nama baik? Namun, ia teringat wajah Raka yang penuh semangat ketika menerima sepatu baru. Ia teringat cita-cita bocah itu ingin jadi guru agar bisa membantu anak-anak lain. Dan ia teringat senyum haru Bu Sari saat melihat anaknya kembali bahagia. Tidak, gumamnya pada diri sendiri. Aku tidak boleh mundur hanya karena omongan orang. Kalau aku berhenti sekarang, semua perjuangan sia-sia. Tapi ia sadar, ia harus mencari cara yang lebih bijak. Cara yang tidak hanya sekadar memberi barang, tetapi juga membangun jalan bagi masa depan Raka. Keesokan harinya, Ardi menemui gurunya Raka di sekolah. Ia menceritakan keadaan Raka dan ibunya, serta niatnya untuk membantu. Guru itu menatap Ardi dengan penuh simpati. "Kamu anak baik, Ardi. Tidak banyak orang sepertimu. Kalau kamu mau, saya bisa usulkan Raka untuk ikut program beasiswa anak berprestasi. Tapi, dia harus benar-benar rajin belajar dan konsisten." Mata Ardi berbinar. "Benar, Pak? Kalau begitu,
Saya akan pastikan Raka terus semangat. Hari itu, Ardi pulang dengan langkah ringan. Ia merasa telah menemukan jalan yang lebih tepat. Bukan hanya memberi sandal atau sepatu, tetapi memberi kesempatan pendidikan yang lebih terjamin. Malamnya, ia datang ke rumah Bu Sari. Dengan penuh semangat, ia menceritakan tentang beasiswa itu. Bu, Raka bisa dapat bantuan sekolah. Jadi tidak perlu khawatir soal biaya lagi. Saya akan bantu urus semua persyaratannya. Bu Sari terdiam lama, lalu menangis haru. Ardi, saya tidak tahu bagaimana harus membalasmu. Kamu sudah seperti malaikat penolong untuk kami. Ardi tersenyum. Jangan bilang begitu, Bu. Saya cuma ingin Raka bisa punya masa depan lebih baik. Itu saja. Namun, dalam hati kecilnya, Ardi tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Fitnah mungkin akan terus datang, ujian mungkin semakin berat. Tetapi tekadnya bulat. Ia akan melawan semua itu demi Raka, demi kebaikan yang ia percaya. Malam itu, angin berhembus dingin, menembus dinding bambu rumah Bu Sari yang rapuh. Ardi duduk di depan rumahnya sendiri, menatap sandal lusuh yang baru saja ia pinjam dari tetangga kontrakan. Hatinya gundah. Ia tahu gosip semakin menjadi-jadi, bahkan ada beberapa orang yang terang-terangan melarangnya mendekat ke rumah Raka lagi. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan anak itu. Sejak ia mengenal Raka, hatinya merasa terpaut. Ada sesuatu dalam diri bocah itu, sebuah semangat yang mengingatkan Ardi pada dirinya sendiri ketika masih kecil. Ia tidak rela melihat mimpi Raka padam hanya karena kemiskinan. Hari-hari berikutnya, keadaan Ardi semakin sulit. Pasar tempat ia bekerja tiba-tiba sepi pembeli karena harga bahan pokok melonjak. Banyak pedagang mengurangi tenaga angkut. Ardi hanya mendapat setengah dari penghasilan biasanya. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, mengojek, membantu di bengkel, bahkan mengangkut pasir di proyek. Namun, semuanya tidak memberi hasil yang cukup. Uang tabungannya terkuras untuk makan sehari-hari. Suatu malam, ia duduk termenung di kontrakan gelap karena belum mampu membayar listrik. Perutnya kosong, tapi yang lebih berat adalah pikirannya. Bagaimana ia bisa terus membantu Raka jika dirinya sendiri hampir tak sanggup bertahan? Keadaan makin rumit ketika fitnah baru menyebar. Ada yang mengatakan Ardi sengaja mendekati Bu Sari agar bisa menumpang hidup. Ada pula yang menuduh ia berencana menikahi Bu Sari untuk mendapat rumah. Puncaknya terjadi ketika seorang warga datang menegurnya di depan umum. Ardi, kalau kamu laki-laki baik, jangan sembunyi-sembunyi main ke rumah janda itu. Mau nikahin dia sekalian. Orang-orang tertawa, sebagian lainnya bersorak mengejek. Ardi menahan diri sekuat tenaga. Dadanya panas, tapi ia tahu membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih diam, meski hatinya tercabik. Sementara itu, Bu Sari pun merasa semakin tertekan. Malam ketika Ardi datang membawa kabar beasiswa, ia hanya bisa menangis. Ardi, aku takut. Orang-orang terus bicara macam-macam. Aku takut Raka jadi bahan ejekan di sekolah. Aku juga tidak mau kamu jadi korban fitnah. Ardi menatapnya dalam-dalam. Bu, biarkan orang bicara. Yang penting kita tahu niat kita. Raka harus sekolah, itu yang utama. Namun, air mata Bu Sari tidak berhenti mengalir. Kamu terlalu baik, Ardi. Kadang aku merasa bersalah. Kamu yang seharusnya membangun hidupmu sendiri, malah repot dengan kami. Ardi tersenyum tipis. Bu, mungkin hidup saya memang begini jalannya. Kalau saya bisa sedikit memberi arti untuk Raka, itu sudah cukup. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Guru Raka memberitahu bahwa berkas beasiswa sudah diterima. Jika lancar, Raka akan mendapatkan bantuan biaya sekolah penuh mulai semester depan. Ardi merasa lega. Lihat, Bu, perjuangan kita tidak sia-sia. Raka pun melonjak kegirangan. Bang Ardi, aku janji akan belajar rajin. Aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, Ardi pulang dari pasar dengan wajah letih.
Di depan rumahnya, sudah ada beberapa orang menunggu. Mereka adalah ketua RT dan beberapa warga. "Ardi, kami harus bicara," kata ketua RT dengan nada tegas. Ardi bingung. "Ada apa, Pak?" Salah satu warga menyahut, "Kami dengar kamu sering ke rumah Bu Sari. Orang-orang sudah resah. Daripada fitnah makin besar, sebaiknya kamu jaga jarak." Ardi terdiam. Kata-kata itu seperti palu menghantam kepalanya. Ia ingin berteriak bahwa niatnya tulus, bahwa semua yang ia lakukan demi Raka, tapi ia tahu mereka tidak akan percaya. "Aku hanya ingin membantu," jawab Ardi pelan. "Tolong pahami, Ardi," kata ketua RT. "Kalau kamu betul-betul peduli, buktikan dengan cara yang tidak menimbulkan masalah. Jangan sampai nama baik desa tercemar." Malam itu, setelah warga pergi, Ardi duduk sendirian di depan rumah. Matanya panas, dadanya sesak. Ia merasa terjepit antara niat baik dan pandangan orang. Hari-hari setelah itu, Ardi sengaja jarang datang ke rumah Raka. Ia hanya menitipkan buku atau makanan lewat guru sekolah. Raka merasa heran. "Kenapa Bang Ardi nggak pernah main lagi, Bu?" tanyanya polos. Bu Sari hanya bisa mengelus kepala anaknya. "Bang Ardi sibuk, Nak. Tapi dia tetap sayang sama kamu." Sementara itu, Ardi bergulat dengan dirinya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi pertanyaan. Apakah ia harus menyerah? Atau tetap melawan arus? Ia ingat kata-kata neneknya, bahwa niat baik pun bisa jadi bumerang jika salah jalan. Tapi ia juga tahu, jika ia pergi begitu saja, maka Raka akan kehilangan sandaran. Sampai akhirnya, suatu malam, Ardi memutuskan sesuatu. Ia menemui Bu Sari. "Bu, saya sudah pikirkan baik-baik. Mungkin cara saya selama ini salah. Orang-orang salah paham karena melihat kita terlalu dekat." Bu Sari menatapnya cemas. "Ardi, jangan bilang kamu mau pergi." Ardi menarik napas panjang. "Bukan pergi, Bu. Tapi saya akan cari jalan lain. Saya akan bekerja lebih keras, bahkan kalau perlu ke kota besar. Kalau saya bisa dapat pekerjaan tetap, saya akan lebih mudah bantu Raka tanpa harus sering datang kemari. Orang pun tidak akan bisa menuduh macam-macam." Air mata Bu Sari menetes. "Ardi, kamu sudah berkorban banyak. Kenapa kamu rela sejauh ini?" Ardi menatapnya dengan mata berkaca. "Karena saya tahu rasanya jadi anak miskin yang kehilangan harapan. Saya tidak mau Raka mengalami hal yang sama." Malam itu, mereka berdua menangis dalam hening. Keesokan harinya, Ardi menemui Raka. "Ra, Abang mungkin akan jarang ketemu kamu. Abang harus kerja lebih keras, mungkin ke kota. Tapi Abang janji, Abang tetap akan bantu kamu sekolah. Kamu tidak boleh menyerah, ya?" Raka menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. "Bang, jangan pergi. Aku butuh Abang." Ardi berlutut, memegang pundak bocah itu. "Abang memang harus pergi, tapi bukan untuk ninggalin kamu. Abang pergi supaya bisa lebih kuat, biar bisa jaga kamu dari jauh. Kamu janji sama Abang, terus belajar, ya?" Raka mengangguk pelan, lalu memeluk Ardi erat-erat. Malam itu, Ardi berkemas seadanya. Dengan uang tabungan yang tersisa, ia berniat merantau ke kota. Di kepalanya hanya ada satu tekad. Ia harus bertahan, bekerja sekeras mungkin, demi masa depan seorang anak kecil yang kakinya pernah luka di jalan berdebu. Namun, ia belum tahu bahwa di kota nanti, bukan hanya kerja keras yang menantinya, tapi juga ujian yang akan menentukan akhir kisah ini. Hari-hari setelah acara amal itu menjadi sebuah titik balik besar, bukan hanya bagi Ardi, tapi juga bagi masyarakat di sekitar. Berita tentang seorang pemuda sederhana yang memberikan sandalnya kepada anak kecil yang kakinya terluka telah menyebar jauh. Awalnya hanya beredar di lingkup desa dan tetangga sekitar, tapi kemudian tulisan tentang kisah itu diunggah oleh salah satu relawan komunitas ke media sosial. Tak disangka, ribuan orang menuliskan komentar, membagikan cerita, bahkan banyak yang merasa terinspirasi. Ardi sendiri tidak pernah membayangkan hal kecil yang ia lakukan bisa jadi besar.
Ia hanya menuruti rasa iba dan naluri kemanusiaannya ketika melihat Fikri, anak kecil dengan kaki terluka yang berjalan tanpa alas kaki. Namun, tanpa ia sadari, tindakan itu membuka mata banyak orang akan pentingnya saling peduli. Suatu sore, Ardi sedang duduk di depan rumahnya sambil memperbaiki sepeda tua miliknya. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan. Dari dalam keluar sepasang suami istri bersama seorang anak laki-laki kecil. Ardi sempat tertegun karena mobil itu terlihat mewah. Jarang sekali ada mobil seperti itu masuk ke kampungnya. "Permisi, ini rumahnya Ardi?" tanya si pria sambil tersenyum ramah. Ardi yang agak kikuk mengangguk. "Ya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak?" Wanita di samping pria itu lalu maju, menggenggam tangan anak kecil mereka. "Kami datang untuk mengucapkan terima kasih. Beberapa waktu lalu, kami membaca kisahmu di media sosial. Anak kami menangis ketika mendengar cerita itu. Dia bilang, kalau ada pemuda baik hati yang rela memberikan sandalnya untuk anak yang tidak punya. Sejak saat itu, anak kami jadi rajin menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Katanya mau membantu teman-teman yang tidak mampu." Mendengar itu, Ardi sampai terharu. Ia tidak menyangka perbuatannya bisa berdampak sejauh itu, bahkan mengubah perilaku seorang anak kecil dari keluarga yang jauh lebih berada. "Aku mau seperti kakak Ardi," sahut anak kecil itu polos sambil tersenyum. Ardi membalas senyum itu. "Terima kasih, Dek. Kakak cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Kalau semua orang peduli, dunia pasti lebih baik." Percakapan itu membuat hati Ardi hangat. Setelah mereka berpamitan, Ardi termenung lama. Ia sadar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahkan menyalakan cahaya dalam hati yang lain. Tak hanya itu, kehidupan Fikri pun ikut berubah. Berkat perhatian warga, ia kini mendapatkan sepatu baru, seragam sekolah layak, dan lebih banyak bantuan untuk melanjutkan pendidikannya. Ardi kerap datang mengunjunginya, sekadar memastikan anak itu tetap semangat belajar. Suatu kali, Fikri berkata dengan wajah berseri-seri, "Bang Ardi, nanti kalau aku sudah besar, aku mau jadi dokter. Supaya aku bisa mengobati banyak orang, sama seperti abang yang menolongku." Ardi menepuk pundak Fikri lembut. "Bagus sekali cita-citamu. Jangan pernah menyerah ya, Di. Ingat, luka di kakimu itu sudah sembuh, tapi jangan biarkan semangatmu juga ikut terluka." Fikri mengangguk mantap. Dari mata anak itu, Ardi melihat secercah harapan. Kehidupan Ardi sendiri juga berubah. Meski ia tetap bekerja serabutan, kini ia sering diajak berbicara oleh banyak orang. Ada relawan yang memintanya menjadi juru bicara dalam kampanye kepedulian sosial. Ada juga sekolah-sekolah yang mengundangnya untuk berbagi cerita kepada para siswa. Awalnya Ardi malu, karena ia bukan siapa-siapa. Namun, ia kemudian sadar, justru karena ia orang biasa, kisahnya bisa lebih dekat dengan hati banyak orang. Ia bercerita apa adanya, tanpa dibuat-buat. "Saya bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang terkenal. Saya hanya pemuda kampung yang kebetulan melihat anak kecil kesakitan karena tak punya sandal. Saya cuma melakukan hal yang menurut hati saya benar." Begitu kata-kata Ardi yang sering ia ulang di berbagai kesempatan. Kata-kata sederhana itu justru menjadi pengingat yang kuat. Banyak orang terdiam, bahkan menitikkan air mata ketika mendengarnya. Kabar tentang Ardi juga sampai ke telinga sebuah yayasan besar di kota. Mereka datang menemuinya dan menawarkan bantuan. "Kami ingin mendukungmu, Ardi. Apa kamu bersedia kalau kami bantu dirikan program donasi sandal dan sepatu untuk anak-anak di desa-desa pelosok?" tanya salah satu pengurus yayasan itu. Ardi sempat terkejut. Ia tidak pernah memikirkan hal sebesar itu. Tapi, ia sadar, inilah kesempatan untuk memperluas kebaikan. Akhirnya ia setuju, dan program itu pun dimulai. Tak lama, posko kecil berdiri di balai desa. Warga mulai menyumbangkan sandal, sepatu, bahkan pakaian untuk anak-anak yang membutuhkan. Ardi bersama relawan muda mengorganisir pembagian itu ke berbagai kampung di sekitar.
Setiap kali melihat anak-anak tersenyum karena mendapatkan alas kaki baru, hati Ardi terasa lega. Malam itu, setelah seharian membantu distribusi sandal, Ardi duduk di teras rumahnya. Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menatap langit penuh bintang, lalu teringat kembali pada momen awal ketika ia melepas sandalnya untuk Fikri. Siapa sangka, dari satu tindakan kecil itu, kini lahir gerakan besar. Ia tersenyum sendiri, sambil berbisik dalam hati. Ternyata benar kata orang, kebaikan itu seperti riak di air. Sekecil apapun, ia akan menyebar dan meluas, menyentuh hati banyak orang. Ardi menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian. Ia tidak pernah mengejar pujian atau ketenaran. Ia hanya ingin hidupnya bermanfaat, sekecil apapun itu. Dan malam itu, ia yakin, ia sudah berada di jalan yang tepat. Kisah Ardi pun menjadi contoh nyata bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Memberi sandal kepada anak kecil yang kakinya luka mungkin terlihat sepele, tapi ternyata bisa mengubah hidup banyak orang, bahkan melahirkan gerakan sosial yang lebih besar. Dari Ardi kita belajar bahwa kepedulian tidak mengenal status, kekayaan, atau jabatan. Kepedulian lahir dari hati yang tulus. Dan selama masih ada orang yang peduli, dunia ini akan selalu punya harapan. Selesai.